Ya, dialog kami lanjutkan dan Pak Kiai, sebetulnya pemerintah Indonesia melalui undang-undang tentu saja menjamin kebebasan berpendapat, berserikat dan juga ya berorganisasi gitu ya, asalkan memang di bawah naungan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Jika setelah HTI ini dibubarkan, perlukah kemudian pemerintah mewaspadai adanya HTI baru yang tentu saja memiliki ideologi di luar Pancasila? Tidak hanya pemerintah yang harus terus mengingatkan, mewaspadai, tapi kalau ingin selamat bangsa Indonesia ini dari perpecahan, selamat dari hal-hal yang kurang tepat, kurang baik, dan kalau bangsa Indonesia ingin membangun negara yang mutamadin, yang beradab, yang bagus terus ke depan, ya wajib dijaga bareng-bareng. Wajib. Baik, Indonesia ini harus diwaspadai dari siapa berbagai saja. macam Ingat, suku dan bukan juga agama, hanya ya? HTI loh. Ya. Ya mungkin ada paham selain HTI yang paling kanan, tapi juga ada paham yang paling kiri, kontra, yang paling kiri. Itu juga harus diwaspadai. Ya. Tidak hanya itu, siapa saja. Karena negara bangsa untuk hidup bersama ini sudah kita sepakati bersama-sama. Ayo turunkan kepada anak cucu. Kalau ternyata masih kurang baik sebagaimana yang disampaikan kritiknya oleh para pendiri HTI di Indonesia, kritiknya persis sama dengan kritik saya. Misalnya kritik tentang keadilan. Keadilan masih banyak orang miskin, sama kritiknya. Kalau itu yang dikritikan, lebih baik kita jaga modelnya, sistemnya, bentuknya, ringnya kita jaga. Ayo kita bermain di dalam ring ini. Ini sebetulnya yang membuat PBNU mendukung keputusan pemerintah ini untuk membubarkan HTI, ya? Ya karena kalau diteruskan akan berbeda bentuk kan. Negara ini sudah bukan negara yang disepakati oleh para kiai zaman dulu itu. Nah ketika... Dan memang sifatnya sudah final. Kenapa kemudian kita istilahnya sepakat dengan itu? Jadi cara berpikirnya begini, menjaga kemaslahatan, kebaikan itu harus diutamakan daripada nunggu-nunggu nanti, darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Kita menolak satu hal-hal yang kira-kira akan menyebabkan sesuatu menjadi berbahaya. Indonesia misalnya makan menjadi bubar, itu harus diutamakan daripada memimpikan, mengangan-angan, oh ini ada kemaslahatannya. HTI juga ada kemaslahatannya. Wong kritiknya HTI juga kritiknya organisasi yang ada di Indonesia sebelumnya, seperti kritiknya NU Muhammadiyah. Jadi masalah, betapapun ada masalahnya, kalau ternyata mafsadatnya itu sudah jelas akan kelihatan. Jelas akan kelihatan itu di mana ukurannya? Ya coba, ini dari ketika dulu waktu mau membentuk negara Pancasila, kan pasti ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tapi yang banyak kan setuju. Lah yang nggak setuju itu misalnya itu membawa sampai tahun 1948 terjadi juga kan kekacauan di Indonesia. Yaitu ada DI, ada TI, ada Kahar Muzakar, ada lainnya. Sekarang di Timur Tengah itu urutannya seminggu perang, seminggu perang, seminggu perang. Artinya apa? Libya tadinya biasa saja, negara-negara aman, saya di sana, tahu-tahu perang. Irak juga begitu. Irak belum selesai ke Syria, Syria belum selesai ke Yaman. Nah apa ini mau ke Indonesia nanti? Ketika demikian, kenapa kok bisa jadi perang? Karena akan mempertahankan pendapatnya. Gitu. Ini menjadi indikator mengapa Perpu 2 nomor 17 2017 ini memang harus segera diterapkan gitu ya. Bicara mengenai Perpu nomor 2 tahun 2017 ini, dapatkah ini akan memberikan sebuah efek jera kepada ormas-ormas yang memiliki ideologi di luar Pancasila? Saya harapkan saudara-saudaraku, organisasi bisa apa saja. Syukur-syukur bisa bareng-bareng dengan saya di NU. Kalau enggak ya di Muhammadiyah atau di mana. Tapi ayolah kita isi kemerdekaan ini, karena merebut dulu dari penjajah juga darah sudah mengalir. Isilah ini dengan sesuatu yang dibutuhkan, yang sesuai dengan koridor yang telah kita sepakati. Itu saja sudah capek.
Dan itu saja juga insya Allah sama-sama nanti di sorga kalau kita ikhlas. Nggak usah harus mencari sorga dalam bentuk yang lain-lain lah. Insya Allah kita bareng-bareng di sini juga. Insya Pak Kiai, bagaimana dengan bentuk kekhawatiran dari ormas-ormas yang merasa mungkin sedikit terancam dengan keberadaan dari Perpu ini? Nggak usah khawatir dirinya kalau memang ternyata itu tidak bertentangan dengan Pancasila, ya ayolah bareng-bareng. Misalnya kok benar-benar nggak bertentangan Pancasila, ya ayo bareng NU kita lawan bareng-bareng kalau dibubarkan. Baik. Lawanlah bareng-bareng. Baik, ya Pak Kiai, kita ada pemirsa yang menghubungi kami melalui line telepon. Selamat pagi dengan Hadirsyah. Pak Hadirsyah dari Samarinda, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan Bapak. Selamat pagi, Berita Satu. Assalamualaikum, Pak Marsudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Pak, saya lihatlah masalah ini. Kenapa para ulama yang sibuk, Pak? Bukan pemerintah yang sibuk. Ini herannya saya kok ulama sibuk, ya itu ya. Sampai dari MUI juga semuanya sibuk. Jadi begini, Pak, kalau masalah Pancasila, itu kan pertama itu ketuhanan yang Maha Esa itulah. Jadi kalau ada di Indonesia ini orang yang nggak beragama, itu ulama yang punya urusan. Sebab harus mengislamkan orang Islam, mengagamakan orang beragama, Pak ya. Nah, sekarang kalau Pancasila kita lihat, yang saya lihat lah, seperti adu ayam itu kan ditangkap. Kenapa orang adu manusia, tinju itu dibiarkan saja. Nah, kemudian orang-orang yang tawuran itu kan anti Pancasila itu Pak, tawuran itu berkelahi, berpukul-pukulan Pak ya. Itu tugas ulama Pak. Jadi ulama jangan sibuk soal-soal ini. Soal ini urusan pemerintah Pak. Biar aja pemerintah yang mengatasinya. Bismillah. Baik, ya Pak Hadirsyah, terima kasih atas hal yang Anda sudah sampaikan. Mengapa kemudian diperlukan pendapat ataupun point of view dari ulama, karena memang ini menjadi concern umat sendiri gitu ya, yang memang membutuhkan point of view dari ulama terkait dengan hal ini. Ya kira-kira begitu. Ya. Kalau yang sibuk ya tentu pemerintah. Ya. Tapi pandangan-pandangan kalau diminta, seperti saya kan ini sibuk apa, wong cuma diminta pandangannya kok sibuk. Minta pandangannya ya saya kasih pandangan kiai-kiai zaman dulu, kiai-kiai NU, demikian ya saya kasihkan demikian. Sebetulnya ingin mengingatkan kesepakatan ya, mengingatkan yang kesepakatan sudah bersama. dilakukan. Tujuannya untuk apa? Untuk limaslahatil amah, untuk kepentingan umum, untuk kepentingan bersama, itulah tujuannya. Jadi kalau kita adalah sudah mendapatkan kemaslahatan yang kita jaga bersama-sama, kebaikan kehidupan bersama-sama, ya itulah intinya lah, menjaga itu. Baik ya Pak Kiai, kita jeda, kami akan segera kembali.